merupakan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, keduanya jatuh ke dalam keheningan sesaat. Kelinci Bingyun juga diam sampai wanita yang mengendalikan kapal terbang itu berbicara dengan lembut. "Para tamu, kita akan segera tiba di kota Vientiane. Semoga Anda semua beruntung," ucap wanita itu sambil tersenyum. Ketika Xiaoyan melihat sekeliling, sebuah kota besar muncul di matanya. Melihat kota Vientiane dari ketinggian, banyak bangunan-bangunan indah yang mengapung. Bintang Wanxiang mungkin merupakan tempat penting di dunia Xuanyin, ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Tepat ketika Xiaoyan berpikir mengapa sang ratu datang ke sini, tiba-tiba saja wanita yang mengemudi kapal terbang itu berkata, "Tentu saja bintang Wanxiang adalah bintang paling makmur di dunia Xuanyin. Selain itu, baru-baru ini bintang Wanxiang 100 kali lipat lebih ramai dari sebelumnya. Itu karena desas-desus mengatakan bahwa Ratu Chen Xiaoyan yang telah lama menghilang sebenarnya muncul di tempat ini," ucap wanita itu. "Dengar itu, sekarang kamu tahu bahwa dimanapun ratu berada, dia adalah matahari yang bersinar," ucap kelinci Bingyun. "Apakah para tamu di sini juga untuk mencari Ratu Chen Xiaoyan?" tanya wanita itu. Xiaoyan tidak menjawab. Dia menatap kelinci Bingyun lalu berkata, "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan bergerak lebih dulu meninggalkan kapal terbang. Kelinci Bingyun tidak banyak berbicara. Dia juga bereaksi mengikuti Xiaoyan dari belakang. Salah satu alasan mengapa Vientiane terkenal dengan kemakmurannya itu karena pertempuran dilarang di sini. Selain itu, seseorang juga tidak diizinkan terbang di ketinggian. Ada ratusan gerbang di kota Vientiane. Xiaoyan memilih yang terdekat mengikuti kerumunan orang yang berbaris secara teratur. Hal ini menunjukkan betapa populernya kota Vientiane karena kemunculan Ratu Chen Xiaoyan. Apakah popularitas sang ratu begitu tinggi? Gumam Xiaoyan. Tentu saja, dengan statusnya pasti ada kegemparan ketika dia muncul kembali ke dunia, ucap kelinci Bingyun berkata dengan bangga. Xiaoyan tersenyum kecut ketika mendengar ini. Apakah itu Ratu Kuil kuno atau Ratu Chen Xiaoyan? Meskipun kedua wanita itu berada di dunia yang berbeda, tapi mereka layaknya sinar matahari yang menyinari dunia. Xiaoyan terus mengikuti arus orang untuk memasuki kota. "Aku harus mengatakan bahwa visi Zuzang sangat bagus, dan setiap teman lamanya sangatlah kuat," ucap Xiaoyan. "Ngomong-ngomong, apakah Yang Mulia Zuzang masih punya banyak teman lama?" ucap kelinci Bingyun menatap Xiaoyan dengan penasaran. Xiaoyan mengangguk berat lalu berkata, "Itu benar. Selain itu aku juga tidak berharap Yang Mulia Zuzang menjadi orang yang tidak menghargai cinta. Dia tidak cukup dengan satu kekasih. Sangat berbeda dariku yang menghargai cinta dan kesetiaan," ucap Xiaoyan mengusap ujung hidungnya. Kelinci Bingyun segera memutar matanya ke arah Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu dan memandang Xiaoyan dari atas ke bawah dengan tatapan aneh. "Aku sama sekali tidak mempercayainya. Dengan kelicikanmu kamu pasti memiliki banyak wanita," ucap kelinci Bingyun. "Percaya atau tidak itu terserah kamu," ucap Xiaoyan tersenyum. "Jangan berpura-pura tenang. Semakin kamu seperti ini, semakin jelas jika perkataanku memang benar," ucap kelinci Bingyun. Pada saat ini mulut Xiaoyan berkedut. Kelinci ini bisa disebut bodoh, tetapi terkadang dia terasa sangat cerdas. "Jika kamu tidak berbicara, itu berarti kamu setuju," ucap kelinci Bingyun terus-menerus membuat Xiaoyan merasa pusing di sepanjang jalan. Setelah beberapa jam kemudian, Xiaoyan dan kelinci Bingyun akhirnya memasuki kota Vientiane. Baru saat inilah perasaan sesak sedikit menghilang. Sudah sangat lama sejak Xiaoyan tidak melihat lautan manusia seperti ini. Begitu Xiaoyan memasuki gerbang kota, ada banyak kedai minuman yang bisa dikatakan sangat ramai. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Xiaoyan duduk di salah satu kedai tersebut. "Pelayan, sajikan sepoci anggur terbaik," ucap Xiaoyan. Kelinci Bingyun memandang Xiaoyan dengan bingung. Dia berkata, "Apakah kamu masih punya waktu untuk minum?"
Tanya kelinci Bingyun. Tidak ada yang sia-sia dalam hal ini. Duduklah, ucap Xiaoyan menoleh untuk melihat kelinci Bingyun. Kamu tidak ingin pergi mencari ratu dan malah minum di sini, ucap kelinci Bingyun dengan suara pelan. Tetapi sepertinya beberapa orang masih mendengarnya. Mereka memandang Xiaoyan dan kelinci Bingyun dengan curiga. Namun setelah memandang cukup lama, mereka menebak bahwa kedua orang ini hanyalah salah satu di antara mereka yang mencari ratu. Jika kamu punya keyakinan, mengapa kamu tidak mencari ratu? Aku di sini akan menunggu kabar baik darimu, ucap Xiaoyan. Apakah kamu mengolok-olokku? Di mana aku bisa menemukannya? Ucap kelinci Bingyun berkata dengan marah. Sementara itu seorang pelayan kedai sudah menyajikan anggur yang enak bersama setumpuk kacang. Xiaoyan menuangkan anggur dengan santai, lalu menatap kelinci Bingyun tanpa bicara. Suara bising di telinganya berangsur-angsur menjadi jelas dengan keheningan keduanya. Pernahkah kamu mendengar bahwa Ratu Chen Xiaoyan saat ini tinggal di istana Yaoqing? Tapi sayangnya sebelum Ratu benar-benar pulih, tidak ada yang diizinkan memasuki istana Yaoqing. Itu sebabnya banyak orang yang menunggu di luar untuk waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu mereka masih tidak pernah melihat Ratu Chen Xiaoyan. Sehingga banyak rumor yang mengatakan bahwa munculnya Ratu Chen Xiaoyan hanya berita palsu. Ucap percakapan pribadi itu. Itu tidak mungkin palsu. Pemulihan Ratu sudah lama dilaporkan. Dan kuil pemburu dewa tampaknya membuat banyak gerakan. Aku yakin sesuatu yang besar akan terjadi di kota Vientiane. Ucap suara-suara diskusi di sekitar. Setelah menyisir beberapa informasi ini, Xiaoyan meminum anggur dengan acuh tak acuh. Kelinci Bingyun juga mendengar dengan dua telinga tegak. Tapi Xiaoyan tiba-tiba berdiri dan meninggalkan kedai. Kemana kamu pergi? Aku masih belum selesai mendengarnya. Ucap kelinci Bingyun buru-buru mengikuti Xiaoyan. Bukankah targetnya sudah jelas? Pergi ke istana Yaoqing. Ucap Xiaoyan memikul penguasa Swan di punggungnya. Dengan langkahnya yang ringan dia melewati kerumunan orang menuju kejauhan. Jadi tujuanmu di kedai bukan untuk minum, tetapi untuk mencari berita tentang ratu, ucap kelinci Bingyun menunjukkan kekaguman. Kelinci Bingyun melihat punggung Xiaoyan. Temperamen Xiaoyan sama seperti ratu. Sulit ditebak di setiap langkah yang dia ambil. Tapi pada akhirnya tindakan-tindakan itu selalu mengejutkan seseorang. Meskipun di permukaan terlihat aneh, tetapi Xiaoyan selalu merencanakan semua tindakannya langkah demi langkah. Apakah semua manusia seperti ini? Tanya kelinci Bingyun sambil memandang Xiaoyan dengan curiga. Setiap manusia berbeda. Setidaknya berhati-hatilah dengan orang lain, ucap Xiaoyan. Bukankah ada orang yang jujur dan terus terang dalam membuat rencana? Tanya kelinci Bingyun. Tentu saja ada, tapi itu tidak akan bertahan lama, ucap Xiaoyan. Singkatnya setelah terus berjalan, sebuah istana mega muncul di depan mereka berdua. Kita sudah tiba di istana Yaoqing. Aku tidak pernah menyangka setelah bertahun-tahun lamanya, istana Yaoqing dari bintang Wanxiang masih dalam keadaan baik-baik saja, ucap kelinci Bingyun dengan kegembiraan di matanya. Saat ini kelinci Bingyun tidak sabar untuk kembali ke sisi Ratu Chen Xiaoyan. Dan dia tidak ingin bersama Xiaoyan yang selalu membuatnya kesal. Tapi tanpa diduga, Xiaoyan tiba-tiba berbalik mengubah arahnya dan memasuki pelelangan. Hei, apa yang kamu lakukan di pelelangan? Bagaimanapun kamu harus pergi mencari permaisuri dulu kan? Teriak kelinci Bingyun. Senyum di wajah kelinci Bingyun langsung membeku. Dia tidak berani ragu mengejar Xiaoyan. Ini karena ada terlalu banyak orang di sini. Jika dia tidak memperhatikan dengan hati-hati, dia akan kehilangan jejak Xiaoyan di antara kerumunan. Ratu Chen Xiaoyan tidak ada di istana Yaoqing, ucap Xiaoyan sambil memasuki rumah lelang kemudian melihat sekelilingnya. Begitu Xiaoyan masuk, seseorang segera datang dengan hormat dan menangkupkan tangannya. Maaf, apakah tuan tamu di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Tanya seseorang kepada Xiaoyan. Orang itu adalah wanita seksi dengan kaki ramping dan senyum lembut di wajahnya. Membuat semua mata yang memandangnya merasa tak tertahankan. Ya, apakah pelelangan akan segera dimulai? Tanya Xiaoyan. Tentu saja, hanya saja tingkat pelelangan ini sangat tinggi. Setidaknya dibutuhkan 10 juta pil energi untuk berpartisipasi. Jadi aku benar-benar minta maaf jika mengecewakan Anda.
Ucap wanita itu menatap penampilan Xiaoyan, seolah-olah pakaiannya bukan dari kalangan bangsawan kaya. Mendengar kata-kata meremehkan itu, Xiaoyan tersenyum sedikit. 10 juta. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk VIP tertinggi di tempat ini? Tanya Xiaoyan dengan wajah tenang. Kalimat Xiaoyan langsung membuat wanita itu sedikit tersentak. Dia tidak tahu apakah Xiaoyan hanya berbicara omong kosong atau tidak. Untuk bisa menjadi VIP tertinggi di pelelangan Vientiane, membutuhkan biaya 1 miliar pil energi. Anda akan dibebaskan dari semua biaya penjualan, jawab wanita itu. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan wanita itu. Melihat pemandangan ini, kelinci Bingyun yang berdiri di antara mereka berdua menatap Xiaoyan dengan dingin. Sungguh tak tahu malu, ucap kelinci Bingyun. Tentu saja kalimat ini diucapkan di dalam hati. Namun kalimat itu sudah disampaikan ke Xiaoyan dengan tatapan matanya. Wanita itu sedikit terkejut, tapi dia tidak menolak. Dia hanya menggigit bibirnya sambil menatap Xiaoyan dengan tenang. Namun pada saat berikutnya Xiaoyan melepaskan pergelangan tangannya. 1 miliar pil energi telah dikirim ke cincinmu. Dapatkah aku berpartisipasi dalam pelelangan tingkat tinggi sekarang? Tanya Xiaoyan. Wanita itu sangat terkejut. Dia telah mengalami pengalaman yang tak terhitung jumlahnya di aula lelang. Tapi jarang ada tamu yang begitu aneh seperti ini. Sangat aneh sehingga mengeluarkan 1 miliar pil energi dengan begitu mudah. Tentu saja, tuan tamu terhormat, tolong tunggu di kursi sebentar. Aku akan segera pergi dan mengambil kartu VIP tertinggi untukmu. Ucap wanita itu membungkuk ke arah Xiaoyan. Tepat ketika wanita itu akan melangkah pergi, tiba-tiba saja Xiaoyan berkata, "Tunggu dulu, apakah di sini menerima pil obat?" Tanya Xiaoyan. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Dia segera menilai identitas orang kaya di depannya, yaitu alkemis ahli. Di dunia yang kacau ini hanya ada 2 jenis sumber daya manusia yang begitu melimpah. Salah satunya adalah alkemis yang mengandalkan pil obat tingkat tinggi untuk dijual. Dan yang kedua adalah menjadi penjahat untuk merampok yang lemah. Wanita itu berpikir bahwa Xiaoyan adalah yang pertama. Melihat mata Xiaoyan yang hangat dan damai, dia benar-benar tidak dapat menghubungkannya dengan yang kedua. Tentu tuan, kami juga menerima pembelian pil obat, jawab wanita itu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, kemudian menyerahkan cincin penyimpanan kepada wanita itu. Aku punya pil obat di sini. Mari kita lihat berapa nilainya, ucap Xiaoyan. Semua jenis pil obat yang ada di cincin penyimpanan tidak disempurnakan oleh Xiaoyan, tetapi dikumpulkan olehnya selama pertempuran. Tanpa disadari, jumlah pil obat di dalamnya sudah mencapai angka yang sangat banyak. Meskipun wanita itu bukan alkemis, namun sebagai anggota aula lelang, dia memiliki banyak pengalaman. Setelah memeriksanya, dia tahu bahwa pil obat ini tidak dibuat oleh orang yang sama. Wanita itu sedikit terkejut. Melihat keterkejutan di wajah wanita itu, Xiaoyan langsung berkata, "Bisakah kamu melelangnya?" Tanya Xiaoyan menatap wanita itu. "Tentu saja bisa," ucap wanita itu setelah sedikit ragu-ragu. Saat wanita itu hendak pergi lagi, Xiaoyan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar, apakah aula lelang masih menerima senjata?" Tanya Xiaoyan lagi. Wanita itu tercengang. Setelah itu dia mengangguk. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan yang ketiga. "Aku masih memiliki beberapa armor besi di sini dan kualitasnya tidak buruk," ucap Xiaoyan. Sekarang wanita itu sudah memiliki 3 cincin di tangannya. Dia memandang Xiaoyan dengan heran. Setelah memeriksa cincin itu, ada sangat banyak atribut berharga seperti senjata dan armor. Mata wanita itu berangsur-angsur menjadi bermartabat. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang alkemis. Dia dapat melihat di antara senjata-senjata itu, ada beberapa yang masih memiliki noda darah. Ketika wanita itu menoleh untuk melihat Xiaoyan, senyum seringai yang tergambar di wajah Xiaoyan membuat wanita itu sedikit ngeri. Setelah jeda, wanita itu segera berjalan di depan untuk memimpin jalan. "Tuan, pelelangan akan segera dimulai. Aku akan mengatur barang-barang ini sesegera mungkin," ucap wanita itu. Pada saat ini dia tahu
bahwa pria dengan senyum lembut di depannya mungkin lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sebagian besar dari barang-barang ini tidak berguna bagi Xiaoyan. Oleh karena itu, akan lebih baik menggantinya dengan pil energi. Kamu bisa menjual barang-barang dari orang mati dengan tenang, ucap kelinci Bingyun dengan wajah sinis. Sementara itu, wanita yang memimpin jalan tampak sedikit gemetar. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk mengumpulkan begitu banyak harta seperti ini. Memikirkan hal ini, kengerian melintas di wajah wanita itu. Meskipun dia berada dalam keramaian, masih sulit untuk menenangkan pikirannya. Lagi pula kebanyakan orang di kota Vientiane ini, sebagian besar dari mereka menjalani kehidupan yang relatif stabil. Setidaknya di kota Vientiane ini hanya sedikit orang yang berani membunuh. Pada saat ini setelah menaiki tangga yang panjang, suara riuh berangsur-angsur membanjiri telinga. Ketika pintu mulai terbuka, terlihat ribuan orang memenuhi mata Xiaoyan. Ada beberapa tirai tipis yang mengapung di rumah lelang. Hal itu untuk memastikan bahwa semua orang dapat melihat barang lelang dengan jelas. Lelang Vientiane melakukan pelelangan sepanjang waktu. Hanya ketika ada harta karun yang berharga, maka kualifikasinya akan dibatasi. Tuan tamu sangat beruntung. Saat ini ada 3 harta karun berharga yang akan dilelang di final, ucap wanita itu setelah memimpin Xiaoyan ke atas bidang lelang. Ruang VIP terpisah dari ruangan lainnya. Ruangan itu terbuat dari kristal transparan yang hanya dapat dinikmati oleh tamu terhormat. Kalau begitu, gadis kecil ini akan pergi. Ketika Tuan ingin menawar barang, tekan saja tombol kristal di atas meja itu. Nanti akan ada seseorang yang akan terhubung dengan Tuan. Selain itu, kami akan menyiapkan 2 orang untuk Tuan. Mereka akan melayani segala kebutuhan Anda, ucap wanita itu. Xiaoyan segera mengangguk. Setelah wanita itu pergi, terlihat 2 wanita cantik lainnya membawakan teh berkualitas untuk Xiaoyan. Dan keduanya berdiri di belakang untuk menunggu perintah Xiaoyan kapan saja. Sungguh nikmat menjadi orang kaya, ucap Xiaoyan tersenyum lebar. Namun kelinci Bingyun memberi tatapan sinis kepadanya. Xiaoyan meminum teh dengan santai, sementara kelinci Bingyun melihat sekelilingnya dengan rasa tidak sabar. Tapi begitu dia menoleh, sialnya dia melihat wajah tersenyum dengan tangan melambai ke arahnya. Orang itu merupakan Yonghe yang tidak bisa mengeluarkan 10.000 pil energi sebelumnya. Tetapi pada saat ini dia juga muncul di ruang VIP tertinggi. Sial. Mengapa pada akhirnya aku dihimpit oleh dia, pria tidak masuk akal lagi, ucap kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun mengabaikan orang itu dengan ekspresi cemberut, lalu berpura-pura tidak melihatnya. Hei, yang mulia Kuat dan Dewi Kelinci, aku melihat kalian lagi, ucap suara keras itu yang ternyata adalah Yonghe. Kelinci Bingyun sedikit mengernyit. Dia berkata, apakah pria itu sakit? Ucap kelinci Bingyun. Xiaoyan mengangguk setuju. Dia berkata, aku merasakan hal yang sama seperti melihatmu, ucap Xiaoyan. Kelinci Bingyun tertegun sejenak sebelum bereaksi. Dia menatap Xiaoyan dengan marah. Apakah kamu mengatakan bahwa aku cerewet seperti orang itu? Ucap kelinci Bingyun. Xiaoyan hanya bisa tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, melihat bahwa keduanya selalu mengabaikannya, Yonghe tidak punya pilihan selain menyerah. Saat dia memalingkan muka, ada kilatan suram di matanya. Pada saat inilah Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan melihat Yonghe. Dia mengerutkan keningnya. Dengan pengalaman Xiaoyan, dia bisa menangkap hal sekecil apapun tentang pihak lain. Aura membunuh, sungguh orang yang berbahaya, gumam Xiaoyan. Penampilan Yonghe tampaknya biasa-biasa saja. Tetapi Xiaoyan merasa sebaliknya. Identitas orang ini penuh dengan keraguan. Semakin dia tampak tidak berbahaya, semakin Xiaoyan menunjukkan bahwa dia memiliki tujuan lain. Jika dia tidak dikirim oleh kuil pemburu dewa, lalu apa tujuannya dia mendekatiku? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan selalu bersikap hati-hati. Yang terbaik adalah menjaga jarak sejauh mungkin. Niat membunuh yang baru saja muncul jelas ditujukan padanya. Jika dia ingin membunuhku, dia seharusnya melakukannya di dalam kehampaan. Kecuali jika dia takut pada kelinci Bingyun. Gumam Xiaoyan lagi.
Meskipun dia tidak mengetahui identitas Yonghe yang sebenarnya, tetapi Xiaoyan merasa bahwa orang itu mungkin berasal dari kuil pemburu dewa. Pada titik ini Xiaoyan masih belum bisa memastikannya. Ini karena menurutnya kemunculan Yonghe bukan suatu kebetulan. Sementara itu kelinci Bingyun yang merasa bosan, dia menggenggam cangkir teh hingga patah. "Kapan kita akan mencari ratu?" tanya kelinci Bingyun. Sepertinya hanya ada Ratu Chen Xianyuan di pikiran kelinci Bingyun, dan dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal lain. Tidak perlu mencarinya, ratu akan muncul ketika saatnya tiba, ucap Xiaoyan. Dia melihat barang-barang yang dilelang dengan santai. Pada akhirnya ada beberapa barang langka yang menarik perhatian Xiaoyan. Pohon dewa hitam pernah memberinya brosur materi. Selama itu adalah bahan yang dibutuhkan dalam brosur, Xiaoyan akan membelinya terlepas dari harganya. Adapun kelinci Bingyun dia hanya bisa berjalan di sekitar ruangan dengan bosan. Xiaoyan meminum teh dengan tenang dan membeli barang dari waktu ke waktu. Di antara barang-barang yang dibeli, ada beberapa bahan obat berkualitas tinggi dan juga bahan-bahan untuk membuat senjata. Selain membuat pil obat, apakah kamu masih bisa membuat senjata dan armor sendiri? Tanya kelinci Bingyun. Itu hanya hobi, ucap Xiaoyan. Kamu benar-benar punya banyak hobi, ucap kelinci Bingyun sedikit cemberut. Sementara itu suara menawan dari juru lelang akhirnya terdengar. Selanjutnya kita akan melelang 3 harta terakhir. Aku pikir semua orang sudah menantikannya, ucap suara itu. Kelembutan suara itu langsung menarik tatapan semua orang secara instan. Tatapan Xiaoyan dan kelinci Bingyun langsung jatuh ke tengah lapangan lelang. Sosok yang berbicara adalah wanita anggun dan mempesona di tengah lapangan lelang. Kecantikannya benar-benar membuat semua mata tersihir padanya. Dia benar-benar cantik. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya dia orang baru. Selain itu auranya terlalu kuat. Aku tidak tahu bagaimana aula lelang menemukan kecantikan di tingkat ini, ucap suara-suara keributan di pelelangan. Dan seluruh aula lelang menjadi sangat hidup saat ini. Xiaoyan juga sedikit mengangkat alisnya. Wajah sosok itu membuatnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Secara kebetulan pandangan wanita itu juga tertuju pada ruang kristal di lantai atas, di mana Xiaoyan berada. Mata wanita yang indah itu langsung bertemu dengan mata Xiaoyan. Yang lebih mengejutkan adalah wanita itu bahkan mengedipkan mata pada Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa. Hal ini membuatnya menjadi sasaran kritik publik. Banyak mata marah langsung beralih ke arah Xiaoyan. Bahkan Yonghe yang berada di samping menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong. Dalam sekejap, Xiaoyan menjadi karakter jahat di pelelangan ini. Apakah Ratu Chen Xianyuan biasanya tahu cara bermain seperti ini? Gumam Xiaoyan tersenyum pahit. Jelas sosok yang menjadi juru lelang secara mengejutkan adalah Ratu Chen Xianyuan. Dia awalnya berpikir tentang bagaimana dia akan bertemu sang ratu. Setidaknya meskipun tidak misterius tetapi tidak mudah. Namun apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah Ratu Chen Xianyuan akan muncul di depan mata semua orang seperti ini. Pada saat ini ratu mengenakan pakaian yang sangat tebal. Setidaknya untuk orang-orang ini, mereka tidak akan dengan mudah mengenalinya. Lagi pula ratu menghilang terlalu lama. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya segelintir orang yang tahu wajah asli ratu. Sebagian besar dari mereka datang ke sini karena mendengar tentang legenda Ratu Chen Xianyuan. Dan pada dasarnya mereka belum pernah melihat wajah asli ratu. Jadi meskipun Ratu Chen Xianyuan berdiri di antara kerumunan saat ini, sepertinya tidak ada yang menyadarinya. Kelinci Bingyun segera berdiri di depan ruang kristal, menari dengan gembira dan melambai ke arah Ratu Chen Xianyuan dengan panik. Namun Ratu Chen Xianyuan tampaknya sangat menikmati perasaan ini. Suaranya yang lembut seperti angin musim semi terdengar lagi. Selanjutnya, mari kita lelang harta karun terakhir kita hari ini, ucap Ratu Chen Xianyuan. Suaranya seperti batu besar yang jatuh ke danau dan mengaduk ribuan ombak. Bahkan di aula pelelangan terdengar suara-suara siulan yang menggoda. Melihat ini kepala Xiaoyan ditutupi garis-garis hitam. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ratu Chen Xianyuan. Semakin ramai sorakan, semakin maksimal senyum mempesona di wajah sang ratu. Apakah dia tidak takut dikenali?
Jika semua orang tahu bahwa gadis itu Ratu Chen Xianyuan, aku tidak tahu keributan seperti apa yang akan terjadi. Gumam Xiaoyan. Tidak banyak orang yang mengenal ratu, kecuali beberapa monster tua. Jelas itu karena orang biasa tidak akan memiliki kesempatan melihat wajah ratu, ucap Kelinci Bingyun dengan bangga. Dia akhirnya menjadi sangat tenang setelah melihat Ratu Chen Xianyuan di sini. Tapi dia juga merasa kagum kepada Xiaoyan. Aku penasaran, apakah ini kebetulan atau kamu sudah tahu bahwa ratu akan muncul di sini? Kamu sungguh sakti, ucap Kelinci Bingyun menatap Xiaoyan dengan curiga. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobah sampai akhir. Sampai jumpa.